Nama saya Nyayu Chandra Prayadewi dari kelas L dengan NIM 75240085. Ini saya ingin membacakan soal dan jawaban soal UTS sebagai perbaikan nilai UTS. Apa tantangan dan hambatan sumber daya manusia ke depan? Tantangan pengelolaan SDM, perekrutan dan retensi talenta, mencari dan mempertahankan karyawan berkualitas, sangat kompetitif, terutama di bidang yang sedang berkembang. Pengembangan karyawan, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan agar mereka bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar. Perubahan organisasi, mengolah perubahan dalam struktur, organisasi, budaya, dan strategi yang dapat mempengaruhi karyawan. Diversitas dan inklusi, menciptakan lingkungan kerja inklusif dan menghargai keberagaman serta mengatasi bias dalam perekrutan dan promosi. Keseimbangan kerja dan kehidupan, mendorong karyawan untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi terutama di era kerja jarak jauh. Hambatan pengelolaan SDM, keterbatasan anggaran, sumber daya yang terbatas dapat menyulitkan pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan. Kepatuhan hukum, mematuhi berbagai regulasi ketenagakerjaan yang terus berubah dan kompleks. Komunikasi internal, kurangnya komunikasi yang efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik di tempat kerja. Resistensi terhadap perubahan, karyawan mungkin enggan menerima perubahan dalam kebijakan atau prosedur yang dapat menghambat implementasi strategi baru. Teknologi dan digitalisasi, mengintegrasikan teknologi baru dalam proses HR dan memastikan karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakannya. Jelaskan pembagian keragaman dalam tenaga kerja dan berikan contohnya satu per masing-masing keragaman. Keragaman permukaan, surface level. Perbedaan personel SDM berdasarkan apa yang tampak terlihat. Terdiri dari keragaman gender. Contohnya, organisasi dapat menerapkan program mentoring yang ditujukan khusus untuk karyawan perempuan. Program ini bisa melibatkan pemimpin perempuan senior yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada karyawan perempuan yang ingin mengembangkan karir mereka di perusahaan. Keragaman disabilitas, perusahaan dapat menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas seperti aksesibilitas fisik di gedung, perangkat lunak pembaca layar, atau pelatihan untuk manajer tentang cara mendukung karyawan dengan kebutuhan khusus. Ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Keragaman kecenderungan gender, mengimplementasikan kebijakan yang jelas mengenai non-diskriminasi berdasarkan kecenderungan gender. Ini termasuk pelatihan untuk semua karyawan tentang kesadaran dan sensitivitas terhadap isu-isu gender, serta menciptakan platform bagi karyawan untuk melaporkan diskriminasi tanpa takut akan pembalasan. Keragaman etnis, mengadakan festival budaya di mana karyawan dapat berbagi dan merayakan warisan etnis mereka. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tentang keragaman etnis di tempat kerja, tetapi juga membangun rasa saling menghormati dan memperkuat hubungan antar karyawan. Keragaman agama, menawarkan ruang ibadah bagi karyawan yang membutuhkan waktu untuk beribadah serta menyediakan fleksibilitas dalam jadwal kerja untuk memenuhi kebutuhan hari libur agama. Ini menunjukkan penghargaan terhadap keyakinan spiritual karyawan. Keragaman senioritas, menerapkan program pelatihan yang melibatkan kolaborasi antara karyawan muda dan senior. Misalnya, karyawan senior bisa membagikan pengalaman dan pengetahuan mereka, sementara karyawan muda bisa mengajarkan keterampilan teknologi baru. Ini mengoptimalkan potensi setiap generasi. Keragaman dalam deep level, perbedaan personel SDM berdasarkan apa yang tidak tampak terlihat. Intellectual abilities are abilities needed to perform mental activities, thinking, reasoning, and problem solving. Ada number aptitude, kemampuan untuk memahami, mengelola, dan menggunakan angka atau data numerik. Ini mencakup keterampilan dalam melakukan
operasi matematika, analisis data, dan pemecahan masalah yang melibatkan angka. Contohnya seorang akuntan yang harus menganalisis laporan keuangan, menghitung pajak, dan membuat proyeksi anggaran. Kemampuan angka yang baik sangat penting untuk memastikan akurasi dan integritas data keuangan. Verbal comprehension, kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa lisan atau tulisan. Ini mencakup keterampilan membaca, mendengarkan, berbicara, dan menulis, serta kemampuan untuk memahami makna kata dan frasa dalam konteks. Contoh, seorang penulis atau editor yang perlu memahami nuansa bahasa dan tata bahasa untuk membuat atau mengedit konten yang jelas dan efektif. Kemampuan verbal yang baik membantu dalam menyampaikan ide dengan tepat. Perceptual speed, kemampuan untuk dengan cepat dan akurat mengevaluasi atau mengidentifikasi informasi visual. Ini melibatkan kecepatan dalam mengenali pola, membedakan antara objek, dan memproses informasi visual. Contoh, seorang operator mesin di pabrik yang harus cepat dan tepat dalam memeriksa produk untuk cacat. Kemudian, kecepatan perseptual yang tinggi memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas. Deductive reasoning, kemampuan untuk menarik kesimpulan logis dari informasi yang ada, melibatkan penggunaan prinsip umum untuk membuat perkiraan atau keputusan tentang situasi spesifik. Contoh, seorang ilmuwan yang menggunakan hipotesis dan data eksperimen untuk menarik kesimpulan tentang perilaku suatu zat. Deductive reasoning membantu dalam membuat keputusan berbasis bukti. Spatial visualization, kemampuan untuk memahami dan memanipulasi objek dalam ruang, mencakup keterampilan dalam membayangkan bagaimana objek akan terlihat dari sudut pandang yang berbeda dan memahami hubungan antara bentuk dan ruang. Contoh, seorang arsitek yang perlu membayangkan dan merancang bangunan dalam 3 dimensi. Kemampuan visualisasi spasial yang baik membantu dalam menciptakan desain yang fungsional dan estetis. Memori, kemampuan untuk menyimpan, mengingat, dan mengakses informasi ini mencakup berbagai jenis memori seperti memori jangka pendek dan memori jangka panjang, serta kemampuan untuk mengingat informasi dalam konteks yang relevan. Contoh pelajar yang belajar untuk ujian dan harus mengingat fakta, rumus, dan konsep dari berbagai pelajaran. Memori yang baik memungkinkan pelajar untuk mengingat informasi dengan efektif saat dibutuhkan. Physical abilities, the capacity to do tasks demanding stamina, dexterity, strength, and similar characteristic. Faktor kekuatan. 1. Kekuatan dinamis, kemampuan untuk mengeluarkan kekuatan otot secara berulang atau terus-menerus dalam waktu tertentu. Contoh, seorang tenaga penjual yang mampu melakukan presentasi produk secara berulang kepada banyak klien dalam sehari. 2. Kekuatan trunk, kemampuan untuk mengeluarkan kekuatan otot menggunakan otot trunk, terutama otot perut. Contoh, pekerja di pabrik yang sering mengangkat dan memindahkan barang berat. 3. Kekuatan statis, kemampuan untuk mengeluarkan kekuatan melawan objek eksternal. Contoh, teknisi yang melakukan perbaikan mesin dengan posisi tubuh yang statis. 4. Kekuatan eksplosif, kemampuan untuk mengeluarkan energi maksimum dalam satu atau serangkaian tindakan eksplosif. Contoh, seorang atlet lari yang melakukan start cepat saat memulai perlombaan. B. Faktor fleksibilitas. 5. Fleksibilitas ekstrim, kemampuan untuk menggerakkan trunk dan otot punggung sejauh mungkin. Contoh, seorang ahli yoga yang dapat melakukan pose-pose yang memerlukan kelenturan tubuh yang tinggi. 6. Fleksibilitas dinamis, kemampuan untuk melakukan gerakan fleksi yang cepat dan berulang. Contoh, seorang penari yang melakukan gerakan lincah dan berulang dalam pertunjukan tari. C. Faktor lainnya. 7. Koordinasi tubuh, kemampuan untuk mengkoordinasi tindakan simultan dari berbagai bagian tubuh. Contoh, seorang atlet yang melakukan gerakan kompleks dalam olahraga tim seperti bola basket. 8. Keseimbangan, kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan meskipun ada gaya yang menarik keluar dari keseimbangan. Contoh, seorang akrobat yang berjalan di atas tali tanpa terjatuh. 9. Stamina, kemampuan untuk terus melakukan upaya maksimum yang memerlukan usaha berkepanjangan. Contoh, seorang karyawan yang bisa bekerja sepanjang hari dengan produktivitas tinggi tanpa lelah.
Apa definisi EEO? Equal Employment Opportunity, yang dalam bahasa Indonesia berarti kesempatan kerja yang setara. EEO adalah prinsip yang menjamin semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan berkembang dalam karir tanpa diskriminasi. Apa 5 kerugian dan 5 keuntungan perusahaan bila mengabaikan prinsip diskriminasi? Keuntungan mengabaikan prinsip diskriminasi: pengurangan biaya jangka pendek. Perusahaan mungkin menghemat biaya terkait pelatihan dan pengembangan program keberagaman. Proses perekrutan yang sederhana. Mengabaikan prinsip diskriminasi dapat mempercepat proses perekrutan karena tidak perlu mempertimbangkan keragaman dalam tim. Penghindaran konflik. Dalam jangka pendek, perusahaan mungkin merasa menghindari konflik yang muncul akibat perdebatan atau diskusi tentang keberagaman. Fokus pada kinerja. Perusahaan dapat fokus lebih pada kinerja individu tanpa mempertimbangkan keragaman latar belakang. Kemudahan manajemen. Menjaga homogenitas dalam tim bisa membuat manajemen lebih mudah dalam hal komunikasi dan pengambilan keputusan. Kerugian mengabaikan prinsip diskriminasi. 1. Kehilangan talenta. Mengabaikan keberagaman dapat menyebabkan perusahaan kehilangan akses ke beragam talenta yang dapat membawa inovasi dan perspektif baru. 2. Rendahnya kepuasan karyawan. Lingkungan kerja yang tidak inklusif dapat mengakibatkan tingkat kepuasan karyawan yang rendah, meningkatkan turnover dan biaya rekrutmen. 3. Reputasi perusahaan yang buruk. Perusahaan dapat mengalami dampak negatif pada reputasinya yang dapat mempengaruhi hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. 4. Kurangnya inovasi. Tim yang homogen cenderung memiliki perspektif yang terbatas, mengurangi kemampuan perusahaan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. 5. Resiko hukum dan peraturan. Mengabaikan prinsip diskriminasi dapat menyebabkan perusahaan menghadapi tuntutan hukum yang berpotensi mahal dan merusak reputasi. Apa saja 3 tantangan EEO ke depan? 1. Perubahan demografis. Dengan meningkatnya keragaman dalam populasi tenaga kerja termasuk perbedaan gender, etnis, usia, dan latar belakang, perusahaan harus menyesuaikan kebijakan EEO untuk mencerminkan realitas ini. Tantangan memastikan bahwa semua kelompok terwakili secara adil dan memiliki akses yang setara terhadap peluang kerja dan promosi dapat menjadi kompleks, terutama dalam industri yang lebih tradisional atau homogen. 2. Teknologi atau automatisasi. Penerapan teknologi baru dan otomatisasi dalam proses perekrutan dan manajemen SDM dapat memicu bias yang tidak disengaja. Tantangannya mengembangkan algoritma dan sistem yang adil dan tidak bias dalam proses perekrutan dan penilaian karyawan adalah tantangan penting untuk memastikan bahwa EEO tetap terjaga di era digital. 3. Kesadaran dan sensitivitas budaya. Dalam lingkungan kerja global dan multikultural, penting untuk memahami dan menghormati perbedaan budaya. Tantangannya meningkatkan kesadaran dan sensitivitas terhadap isu-isu keberagaman di antara karyawan dan manajemen, serta mengatasi bias yang mungkin ada. Menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Bagaimana mengaitkan perencanaan bisnis terhadap perencanaan kebutuhan tenaga kerja? Perencanaan bisnis adalah proses sistematis untuk menetapkan tujuan, strategi, dan tindakan untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja adalah proses untuk menentukan jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Ini melibatkan analisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan proyeksi pertumbuhan, perubahan dalam struktur organisasi, dan penyelarasan dengan strategi bisnis. Kaitannya antara perencanaan bisnis dan perencanaan kebutuhan tenaga kerja sangat erat karena perencanaan bisnis menetapkan visi dan tujuan strategis organisasi yang langsung mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Jika perusahaan berencana untuk memperluas pasar atau meluncurkan produk baru, maka akan ada kebutuhan untuk merekrut lebih banyak karyawan dengan keterampilan tertentu.
Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam mencapai tujuan bisnis. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan tenaga kerja harus selaras dengan rencana bisnis untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang mampu mendukung strategi. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja harus mampu beradaptasi dengan perubahan dalam perencanaan bisnis. Misalnya, jika ada perubahan dalam strategi bisnis akibat kondisi pasar yang berubah, rencana tenaga kerja juga perlu direvisi agar tetap relevan. Bagaimana perencanaan bisnis yang ideal dan proper terhadap perencanaan kebutuhan tenaga kerja? Perencanaan bisnis yang ideal adalah proses yang komprehensif dan sistematis dalam merumuskan strategi yang jelas untuk mencapai tujuan jangka panjang sebuah organisasi. Ada analisis mendalam, tujuan yang jelas, strategi realistis, fleksibel, adanya pengukuran dan evaluasi hasil. Perencanaan bisnis yang ideal dan proper mengacu pada perencanaan yang tidak hanya standar ideal, tetapi juga mengikuti praktik terbaik dan regulasi, meliputi kepatuhan terhadap hukum, memiliki etika bisnis, inklusi terhadap stakeholder, dokumentasi yang baik, sustainability. Perencanaan bisnis yang ideal dan proper mempengaruhi signifikan terhadap perencanaan kebutuhan tenaga kerja dengan cara menentukan kebutuhan tenaga kerja, menyesuaikan keterampilan, fleksibilitas dalam perubahan, dukungan terhadap kesejahteraan, meningkatkan keterlibatan stakeholder. Bagaimana menjelaskan simulasi rekrutmen terhadap seleksi karyawan dan evaluasi wawancara kandidat pelamar kerja? Sesuaikan dengan bisnis pilihan kelompok Anda masing-masing saat simulasi di dalam kelas. Rekrutmen adalah proses pencarian dan pengundangan calon karyawan untuk mengisi posisi yang tersedia dalam suatu organisasi. Tujuan dari rekrutmen adalah untuk menarik kandidat yang memiliki kualifikasi dan potensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seleksi adalah proses penilaian dan pemilihan calon karyawan dari pengumpulan pelamar yang telah direkrut. Proses ini melibatkan berbagai metode seperti wawancara, tes kemampuan, dan penilaian psikologis untuk mengevaluasi kesesuaian kandidat dengan posisi yang ditawarkan. Tujuannya adalah untuk memilih kandidat yang paling cocok dan berkualitas untuk dipekerjakan. Evaluasi seleksi, proses menilai efektivitas dan efisiensi dari metode seleksi yang digunakan. Ini meliputi analisis hasil seleksi seperti tingkat keberhasilan kandidat dalam menjalankan tugas dan kontribusi mereka terhadap organisasi. Evaluasi ini membantu perusahaan untuk memahami apakah proses seleksi yang diterapkan sudah tepat untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Strategi rekrutmen yang dipakai oleh kelompok menggunakan media sosial untuk mempromosikan lowongan, website untuk mempromosikan lowongan, hiring flyer, membagikan flyer bahwa perusahaan sedang melakukan rekrutmen. Kemudian pelaksanaan rekrutmen menggunakan form, mengisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, gelar atau pendidikan terakhir, posisi yang diinginkan, alamat rumah, pengalaman kerja, nomor telepon yang bisa dihubungi, Gmail. Proses seleksi dilakukan dengan cara mengisi formulir data diri dari Gform, melakukan interview, kemudian evaluasi dan refleksi, membantu menemukan kandidat yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan budaya perusahaan dengan memilih individu yang memiliki keterampilan yang sesuai perusahaan. Refleksinya, UMKM yang baik adalah yang mampu berinovasi, memiliki manajemen keuangan yang sehat, serta memahami dan memenuhi kebutuhan pasar.